yang hadir senantiasa diberikan Allah dengan kesehatan. Dan teman-teman kita yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, semoga kalau sakit segera disehatkan, kalau ada acara kegiatan yang lain dimudahkan urusannya. Nah, teman-teman semuanya, untuk melancarkan kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kepada anak yang bertugas, silakan untuk memimpin teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu di tempat duduknya saja. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mas Akbar dan juga teman-teman semuanya. Semoga doa kita Allah memudahkan, melancarkan, dan tentu saja memberikan ilmu yang bermanfaat pada perjumpaan siang hari ini. Amin. Untuk selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita harus cinta kepada negeri kita. Untuk itu, kesempatan yang awal ini kita silakan berdiri terlebih dahulu, kita nyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah berdoa dan juga sebagai warga negara kita juga menguatkan nasionalisme kita, patriotisme kita dengan mengulang menyanyikan lagu nasional apa tadi? Satu Nusa Satu Bangsa. Bahwa NKRI harga mati. Iya. Bagaimana? NKRI harga mati. Terima kasih. Aplaus buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, saya ingat Rasulullah berpesan kepada kita bahwa kita hidup ini tidak lepas dari nikmat pemberian Allah. Apa nikmat yang saat ini Anda rasakan? Hidup. Tentu saja karena kita hidup maka bisa hadir di kelas ini. Yang lain apa selain hidup? Sehat itu yang terpenting. Apalagi di saat sekarang masih saja ada teman-teman saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit. Di antaranya yang mewabah masih adalah tentang influenza ataupun flu yang kemarin sangat populer bukan hanya di negeri kita dengan COVID-19. Alhamdulillah. Oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita. Bagaimana pesan Rasulullah dalam hadis beliau? Man lam yashkur qalilan, barang siapa yang belum bisa bersyukur tentang nikmat yang sedikit, yang kecil, lam yashkur kabiran, lam yashkur kathiran, maka dia tentu saja akan kesulitan atau tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang besar dan juga nikmat yang banyak. Jadi kalau sedikit aja dia tidak bersyukur, apalagi kalau diberi nikmat yang banyak. Kalau kecil, sedikit kita sudah bisa bersyukur. Niscaya kalau diberi banyak nikmat, sukses, bukan hanya sehat lagi, gitu kan? Apalagi yang lain, nikmat-nikmat lagi yang lain. Besok kalian masuk perguruan tinggi tanpa tes, gitu kan? Dapat teman-teman yang baik, gitu kan? Orang tuanya juga sehat-sehat semuanya, dan banyak lagi nikmat yang lain. Tentu kita juga akan semakin bersyukur. Kalau yang kecil, orang tidak mau bersyukur, diberikan yang banyak, dia akan semakin jauh atau semakin kufur. La in syakartum la azidannakum.
nanggung. Barang siapa bersyukur maka akan ditambah nikmat yang lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan teman-teman menyaksikan ada beberapa hal yang fenomena muncul dalam masyarakat kita. Bahkan hal fenomena ini yang menggejala dalam masyarakat kita ini bukan hanya dalam gejala atau bentuk perilaku saja, tetapi sempat viral dan itu menjadi trigger gitu ya dalam masyarakat, ikut-ikutan gitu ya dan lain sebagainya. Ada dua potret, ada dua fenomena. Yang pertama terkait misalnya diawali dengan fenomena yang viral, jadi ketika berada di sirkuit Mandalika. Di mana itu? Lombok. Lombok itu di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat. Barat. Bagus, terima kasih. Nusa Tenggara Barat. Beberapa waktu yang lalu ada peristiwa atau event internasional, apa namanya? MotoGP. Salah satu di antara event olahraga nasional otomotif gitu kan. Siapa yang ada di sana? Ya, Wah, Mas Ian, ikutin siapa? Barara. Luar biasa. Ada hal yang saya berikan kepada Anda sebagai potret tentang kasus ataupun fenomena ini, bahwa ada sosok yang profesinya itu sebagai pelawak hujan. Karena di saat itu sedang tingginya curah hujan, bahkan deras sekali gitu kan. Bahkan pada waktu pelaksanaan saja hujannya sangat deras. Maka muncullah sosok yang memang sudah disiapkan sejak awal. Siapa dia? Pertanyaan saya, kenapa hujan itu menjadikan harus memanggil seorang pawang hujan, yang konotasi pawang hujan itu harus menghalau agar hujan yang tadinya harusnya turun tidak bisa turun? Saya mau tanya kepada Anda, apakah hujan itu sesuatu yang membuat mudarat? Mudarat itu apa? Bahaya, rugi gitu kan? Apakah merugikan? Kalau dalam event ini mungkin ruginya tidak berjalan dengan skema atau skenario awal begitu kan. Tetapi kita dalam kacamata Islam, apakah diperbolehkan? Apakah hujan itu memang sesuatu yang harus dihindarkan sehingga harus datangnya pawang hujan? Dari siapakah hujan itu turun? Allah. Nah, nanti juga akan kita hubungkan dengan materi pada siang hari ini. Yang kedua, misalnya berduyun-duyun, banyak generasi, mungkin teman-teman kalian yang ada di sana, semoga kita tidak termasuk bagian itu, belajar ada tarot, zodiak dan seterusnya. Alasannya ngapain belajar itu? Alasannya ngapain percaya itu? Oh, zodiaknya itu Virgo, zodiaknya itu apa? Aries dan seterusnya. Oh, kita zodiaknya sama, berarti jodoh gitu ya, berarti nasib dan seterusnya. Apakah memang demikian? Tidak. Itu fenomena yang muncul juga di kalangan remaja, teman-teman kita yang ada di luar. Selanjutnya, ada seseorang khususnya dari kaum hawa, wanita, ingin terlihat performanya cantik gitu ya. Apalagi orang kalau lihat dia terpesona, tertarik, seksi dan seterusnya gitu ya, terpikat dan seterusnya. Dia melakukan hal yang menghalalkan segala macam cara, diantaranya adalah dengan menggunakan susu. Saya mau tanya, susu itu apa? Apakah susu itu kalian pergi ke kantin harus yang bayarnya 5.000, kalian bayar 10.000? Nah, 5.000 ibaratnya itu susu apa itu? Yang dimaksud bukan susu itu, guys. Tapi susu yang dimaksud ini adalah seperangkat yang dimasukkan ke dalam tubuh agar bisa mendatangkan sesuatu yang diinginkan, melibatkan zat yang lain selain Allah. Khususnya apa? Jin, setan dan seterusnya. Alhamdulillah. Yang lain misalnya, ada orang ingin kaya pakai jimat, gitu kan? Dan lain sebagainya. Bahkan yang belum lama terjadi peristiwa wafatnya, kalian tahu tokoh yang sangat monumental di salah satu negara. Ternyata sudah ada ramalan sebelumnya kapan dia meninggal. Saya mau tanya, apakah Anda tahu meninggalnya saya, teman-temanku?
Orang tuamu, kawan-kawanmu, keluargamu. Tahu nggak? Tidak. Yang tahu kapan orang meninggal siapa? Allah. Tapi ada oknum yang merasa tahu. Nah, apakah itu bisa menyalahi dalam materi atau dalam nilai-nilai keislaman? Nanti kita akan belajar terkait hal itu. Selanjutnya, yang kedua adalah hubungan seorang anak dan orang tua. Ada seorang anak yang rela memukuli bapak ibunya yang sudah tua. Padahal harusnya seorang anak kalau dengan orang tua bagaimana? Bukan menganiaya, tetapi harusnya berjaga. Bahkan ada yang membuang, saking kayaknya orang tua sudah tidak berguna. Begitu kan? Atau bahkan sampai tega membunuh. Nauzubillah min dzalik. Dua hal itu kita akan pelajari dalam satu tema besar, yakni dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Oke? Tapi sebelumnya silakan teman-teman semuanya masuk di quizzes, masukkan kodenya dan kita kerjakan bersama. Terima kasih semuanya sudah mengikuti untuk kualitas kita pertama, yakni tentang krisis kita. Ada yang pertama siapa tadi? Ya, iya, terima kasih, hebat, luar biasa semuanya. Ya. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Dan sebelum kita melanjutkan, saya coba untuk membacakan presensi Anda. 12 MIPA 1. Adinda, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Anita Isnaini, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bilkis, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Claudia Nanda, kabarnya bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Umayyah Rosonia,
Oke, selanjutnya pada materi ini saya sudah menyiapkan aplikasi sederhana yang bisa menjadi bahan belajar. Nanti Anda bisa mengaksesnya lewat link yang sudah saya berikan ini. Oke, sudah. Selanjutnya pada materi pada siang hari ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah kita sampaikan juga bahwa pelajaran kita ini terkait dengan beberapa AD atau kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang menganalisis dan mengevaluasi makna Luqman, surat Luqman ayat 13 dan 14 dan juga membacanya. Langsung saja kita awali dengan membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Ikuti langsung saja. Jadi maksud saya bersama-sama saja, tidak perlu menunggu saya selesai. Kita awali dengan ta'arud terlebih dahulu. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tajwid atau hukum bacaan yang coba kita review di kelas 10-11 atau bahkan di kesempatan yang lain. Saya yakin Anda sudah mempelajari ini dari ayat pertama, ayat 13. Mungkin Anda menemukan banyak, tapi di sini yang akan kita review di antaranya yang pertama mad asli, di mana ada mad tabi'i bertemu dengan huruf matobi. Jikalau ada huruf yang berharokatkan fathah diikuti dengan alif, sebagaimana contoh di sini ada qala. Qala dibaca berapa harokat? Hal lain yang terjadi matobi atau mat asli selain fathah juga ada huruf yang berharokatkan kasrah bertemu dengan iya, domah diikuti dengan waw sukun. Oke, terima kasih. Selanjutnya teman-teman semuanya, pembahasan materi dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, yakni terkait dengan salah satu sosok, figur, orang yang dimonumentalkan oleh Allah, dicantumkan Allah dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim. Siapa itu? Yang juga disebut sebagai nama surat Luqman. Saya mau tanya, apakah Luqman ini seorang nabi? Apakah Luqman ini seorang rasul? Apakah Luqman ini seorang yang kafir, maaf, orang yang ingkar kepada Allah? Terus yang mana? Tidak seorang rasul dan nabi, dan juga bukan orang kafir. Karena dalam Al-Quran, seseorang yang disebutkan oleh Allah kemungkinannya hanya dua. Orang kalau tidak baik sekali pasti buruk sekali. Contohnya yang baik sekali siapa? Para nabi dan rasul, betul? Yang buruk sekali contohnya siapa? Abu Lahab dalam surat Al-Lahab, betul? Siapa lagi? Fir'aun dan lain sebagainya. Kategori Luqman ini masuk yang baik sekali, gitu kan? Tapi dia bukan rasul, kenapa? Dan salah satunya tercantum dalam surat ini, surat Luqman, khususnya di ayat ini, bahwa wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu. Ya, kalau artinya apa? Luqman mengatakan atau menasehati putranya. Bagaimana hubungan orang tua dan anak? Hubungan orang tua dan anak harusnya ada hubungan kasih dan sayang, betul tidak? Apakah orang tuamu sayang kepada kalian? Pasti. Begitu juga kalau kita sebagai seorang anak harusnya sebaliknya.
Begitu juga yang terjadi dengan Luqman, ada kasih sayang, ada cinta di situ, sehingga Luqman menginginkan agar anaknya itu menjadi anak yang baik, yang selamat, sukses. Salah satu di antaranya dinasihatkan apa? Yang pertama, la tusyrik billah. Wahai anakku, tentang apa ini? Larangan berbuat syirik atau mempersekutukan Allah. Contoh menyekutukan Allah apa? Percaya selain Allah, contohnya apa? Bukan berhala. Mempercayai dukun, mempercayai peramal, mempercayai orang yang profesinya seperti itu, kata-katanya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, man atta arafat, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal dan sejenisnya, dia fasadaqahu, dan mempercayai omongannya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Salah satu dampak dari percaya tentang omongan dukun dan seterusnya. Yang tadi salah satu di antara terkait dengan itu kita munculkan, bahkan sampai viral gitu kan, dan seterusnya. Itu betul-betul diingatkan kepada putranya Luqman. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik itu merupakan zalim yang besar. Buya Hamka menyebutkan kenapa kezaliman yang besar? Karena seakan-akan dia memperbodoh. Saya berikan salah satu ilustrasi contoh. Kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana memusnahkan, menghancurkan semua patung-patung milik orang tuanya, bapaknya. Siapa bapaknya Ibrahim? Azar. Gitu kan? Apa yang terjadi selanjutnya? Endingnya bagaimana? Apakah semua patung itu yang dianggap Tuhan oleh kelompok kaumnya bapaknya itu dihancurkan? Menyisakan satu yang terbesar. Terus diapain itu? Kapak atau alat yang digunakan untuk menghancurkan itu dikalungin. Dituduh bahwa yang menghancurkan itu Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Yang menghancurkan, yang memunggal Tuhan-Tuhan mereka atau patung-patung itu adalah yang terbesar. Jawaban orang-orang atau kaum ayahnya bagaimana? Tidak mungkin patung tidak bisa melakukan sesuatu, apalagi menghancurkan patung yang lain. Ini menjadi senjata balik, dikonterkan lagi kepada kaumnya. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Ibrahim? Kalau kalian tahu bahwa patung tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Bukankah itu bentuk memperbodoh diri sendiri? Itu salah satu contohnya. Jelas-jelas bahwa kalau kita meminta kepada makhluk terbatas, apalagi bukan makhluk. Patung apakah diciptakan? Apakah makhluk itu? Tidak. Apakah benda hidup itu? Tidak mati. Gitu kan? Oh, yang makhluk saja sangat terbatas, apalagi yang benda mati dikira manusia. Selanjutnya yang kedua adalah karena Luqman sudah berbuat menasihati anaknya, maka Allah mewasiatkan kepada manusia selanjutnya. Ini wilayah Allah. Apa ini? Wahai manusia, tadi sudah diajarkan oleh Luqman untuk meninggalkan syirik, menyembah Allah. Ini terkait dengan apa tadi? Kalau menyembah Allah berarti terkait dengan keyakinan atau akidah atau tauhid. Maka selanjutnya adalah akhlaknya sesama manusia. Yang pertama kepada orang tuanya, birrul walidain. Terlebih kepada siapa? Bapak dan ibu. Terlebih kepada siapa? Ibunya. Kenapa ibunya? Karena ibunya haqalat hukumuhu wahdan ala wahdin, yang sudah mengandung anaknya dalam kepayahan yang amat sangat. Dan selanjutnya wa fisaluhu fi amain. Di sana juga disebutkan tentang orang Islam. Dalam Islam disebutkan seorang ibu setidaknya merawat putra-putrinya sampai menyusui selesai. Itu berapa waktunya? Amain 2 tahun, bukan 2 bulan, 2 tahun. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah tentang kalau kita sudah berakhlak baik kepada Allah dengan bertauhid. Yang kedua, berakhlak baik dengan orang tua, berbakti dan taat. Yang ketiga apa ini? Bersyukur. Apa arti bersyukur tadi? Berterima kasih karena semuanya sudah Allah berikan kepada kita, termasuk orang tua yang baik kepada kita.
Setelah berterima kasih pada Allah, berterima kasih dengan orang. Bentuk contoh perilaku kita berterima kasih pada orang tua apa? Berbakti, taat pada orang tua, membantu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Maka selanjutnya terakhir adalah tentang kesimpulannya. Ada 3 tadi. Yang pertama tentang tauhid atau akidah. Yang pertama tentang larangan menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Akhlak atau perilaku sesama manusia, yakni berbuat baik kepada orang tua, terkhusus kepada ibu. Yang ketiga, berbuat baik kepada Allah, berterima kasih atau bersyukur. Selanjutnya bersyukur atau berterima kasih kepada orang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terakhir ada evaluasi ini, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan tempat mejanya masing-masing. Silahkan kalian bahas fenomena di awal tadi, ada 2 potret tadi. Kalian hubungkan dengan materi khususnya Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 tentang akidah dan akhlak tadi. Apakah sesuai perilaku tersebut? Ada peramal, ada pembawa hujan, ada tarot dan sejenisnya. Apakah sesuai dengan kita beriman pada Allah, ataukah justru sebaliknya? Yang kedua adalah tentang perilaku kepada orang tua. Ada yang menganiaya, ada yang bahkan yang bunuh. Apakah sesuai dengan Quran surat Luqman ini tadi? Ya, silahkan dikerjakan. Oke, kalau sudah, nanti akan ada sesi presentasi masing-masing kelompok di sini. Namun karena waktu kita sudah terbatas, sudah selesai, maka selanjutnya bisa di skip dan bisa kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Untuk tugas masing-masing bisa diunduh juga, yakni tentang tugasan masing-masing ya, individu ya, nanti bisa dikerjakan secara mandiri baik di rumah ataupun di tempat. Untuk itu kegiatan pada kesempatan siang hari ini mari kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas segala partisipasinya, maaf atas segala kekurangannya. Kita baca doa untuk majelis kita. Alhamdulillahirabbil alamin.